Erupsi Gunung Merapi 14 tahun yang lalu adalah salah satu sejarah penting bagi dunia, khususnya bagi vulkanologi. Letusan ini punya banyak dampak di berbagai lini kehidupan manusia. Letusan ini juga mengajarkan banyak hal kepada banyak pihak, termasuk bagi media massa. Nah, saat erupsi terjadi pada tahun 2010 lalu, media massa berlomba-lomba untuk memberitakan tentang Merapi. Semua platform media ingin menjadi yang tercepat memberikan informasi kepada publik. Namun ternyata, tanpa literasi yang cukup, niat baik untuk mendiseminasi informasi kepada publik bisa berujung pada misinformasi. Ingat, ada jargon jurnalisme, speed kills. Kecepatan itu membunuh. Sebagai sebuah bagian dari ilmu pengetahuan, vulkanologi tentu punya banyak istilah, punya banyak makna yang berbeda dari istilah-istilah tersebut. Misalnya, ada kejadian di masa lalu, di mana media-media mungkin saat itu karena literasi yang cukup, belum bisa membedakan apa itu abu vulkanik, apa itu awan panas. Nah, secara umum sebenarnya hampir tidak ditemukan adanya kejadian kematian akibat warga terpapar abu vulkanik. Sementara itu, bila kita bicara awan panas, faktanya bisa berkebalikan 180 derajat. Awan panas bisa menyebabkan fatalitas atau kematian bila manusia tidak menghindar sebelumnya. Betapa tidak, kalau kita bicara tentang awan panas, maka kecepatannya bisa mencapai 200 km per jam. Dan suhunya bisa mencapai di atas 600 derajat Celcius. Sehingga ketika manusia tidak menghindar sebelumnya, warga Merapi tidak mengungsi sebelumnya, maka bila terpapar awan panas, kemungkinan besar akan berujung pada fatalitas atau kematian. Nah, ketika media menyampaikan informasi tersebut tidak dengan akurat atau kadang terbalik, maka bisa jadi masyarakat memberikan respon yang berbeda. Respon tersebut adalah respon yang salah. Sehingga media diharapkan bisa memberikan diksi yang presisi sehingga masyarakat bisa merespon dengan baik. Nah, setelah erupsi 2010, media jadi tahu karena Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta menyampaikan bahwa erupsi Merapi ada dua jenis. Pertama ada awan panas guguran, di mana awan panasnya menyusuri sungai atau lereng Merapi. Sementara itu ada juga erupsi yang vertikal, di mana ada lontaran material vulkanik dari Merapi. Nah, kadang-kadang media menyampaikan informasinya terbalik. Ketika terjadi awan panas guguran, justru ada lontaran. Sementara seharusnya yang benar adalah ketika terjadi awan panas vertikal atau erupsi vertikal ini baru terjadi lontaran. Nah, tentu saja informasi yang terbalik ini bisa membuat media jauh dari kata presisi. Nah, sementara itu di sisi lain, di masa lalu media juga cenderung memberitakan Merapi dari sisi peristiwanya saja, di mana media memberitakan dari sisi respon terhadap bencananya, atau yang biasa kita kenal dengan tanggap darurat. Media setelah itu juga memberitakan sisi rehabilitasi dan dekonstruksi. Media mungkin di masa lalu jarang memberitakan tentang mitigasi. Padahal mitigasi menjadi hal yang sangat penting. Mengapa? Karena tentu saja saat bencana kita berharap tidak ada korban manusia yang terdampak bencana tersebut. Namun dari kesalahan-kesalahan ini kemudian media juga belajar bersama masyarakat. Dari kesalahan media makin belajar, dari kesalahan pula lah media makin dewasa, dan dari kesalahan pula lah media tumbuh bersama. Media massa tetap menjadi salah satu bagian penting dari pentahelix penanggulangan bencana. Nah, dinamika 14 tahun ini tentu saja bukanlah hal yang kosong bagi media. Semuanya tentu punya makna. Dan seiring dengan makin terbukanya informasi dari otoritas negara, dari badan geologi, maka makin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh media massa bersama dengan masyarakat. Akibatnya penyampaian informasi ke publik makin bertanggung jawab dan bermanfaat. Dan sejak 5 November 2020, kita tahu bahwa status Merapi adalah siaga atau level 3. Artinya kondisi ini sudah berlangsung 4 tahun terakhir. Nah, perkembangan media sosial ini juga punya pengaruh
bagi Merapi. Karena warga masyarakat, khususnya warga Merapi, ini ikut memantau perkembangan Merapi. Ada yang membuat berbagai macam grup untuk bisa berdiskusi tentang Merapi. Ada juga yang memasang CCTV layaknya Badan Geologi. Nah, dengan adanya perkembangan media sosial ini, informasi perkembangan tentang Merapi, update tentang Merapi ini selalu terjadi sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung dari Merapi. Nah, kadang-kadang ada informasi misalnya terjadi awan panas maupun guguran lava pijar. Masyarakat mendapatkan informasi yang langsung dari Merapi, dari gawai, entah dari CCTV. Kemudian informasi ini disirkulasikan di media sosial. Responnya cukup bermacam-macam. Bila ini kemudian tersirkulasi di media sosial, warga masyarakat, netizen yang berada di lokasi jauh dari Merapi, mereka kemudian memberikan respon yang kadang-kadang berlebihan. Yang kadang-kadang responnya ini tidak seperti yang terjadi sebenarnya di warga lereng Merapi. Mengapa? Karena warga lereng Merapi merasa dalam kondisi aman dan baik-baik saja. Nah, dalam konteks ini media massa tentu saja perlu berperan, terutama media massa yang telah terliterasi dengan baik, sehingga bisa menyampaikan informasi publik yang benar kepada masyarakat. Mengapa ini masih terjadi? Tentu saja ini tidak harus membuat kita kecewa dan marah. Ini membuktikan bahwa literasi atas kondisi Merapi harus terus terjadi. Nah, angka 14 tahun ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari satu generasi terlampaui. Artinya satu generasi di ruang-ruang redaksi juga sudah mulai berganti. Nah, harapannya edukasi tentang Merapi ini bisa terus terjadi lintas generasi. Catatan-catatan penting tentang Merapi ini seharusnya bisa tersimpan dengan rapi. Namun kini tugas belum usai. Kenapa? Karena kita tahu Merapi pasti akan terus erupsi. Untuk bisa menghadapinya, media seharusnya meniru apa yang dilakukan oleh warga masyarakat di lereng Merapi. Secara berkala, warga lereng Merapi yang berada di 4 kabupaten, di Magelang, Klaten, Boyolali, Jawa Tengah, dan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, ini melakukan latihan wajib latih penanggulangan bencana atau WLPB erupsi Merapi. Mereka dilibatkan aktif dalam latihan dalam menghadapi erupsi Merapi bila ini terjadi di masa depan. Nah, layaknya warga di lereng Merapi, media seharusnya juga terus memperbaharui pengetahuan dan berlatih bagaimana nanti ketika krisis Merapi terjadi. Tidak hanya itu, media juga seharusnya melakukan upaya pelaporan mitigasi bencana Merapi. Mengapa hal ini penting? Mitigasi menjadi penting karena kita tentu semua berharap bahwa ketika bencana terjadi, tidak ada korban manusia yang terdampak akibat bencana tersebut. Oleh karena itu, media seharusnya terus meningkatkan informasi dan literasi dan berjaga-jaga bila erupsi Merapi kembali terjadi. Saya Hendrawan Setiawan, Eksekutif Koresponden CNN Indonesia untuk Storytelling Merapi.